Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waida Alia, mahasiswa dari di PGSD semester 4, izin menjelaskan tentang modul 4, 5, dan 6. Oke, di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan modul 4, yang dimana itu ada keterampilan membaca. Yang pertama itu ada keterampilan membaca permula dan keterampilan membaca lanjutan. Untuk pengertian pembaca pemula, yaitu membaca pemula sering diuniverskan dengan membaca lanjut. Sasarannya adalah pembaca pemula yang belum mengenal lambang bacaan atau lambang bunyi bahasa, yang dimana itu biasa terjadi di lingkungan sekolah. Yang dimaksud dengan membaca pemula adalah siswa yang mulai dari kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Sementara lingkungan masyarakat atau lingkungan non pendidikan formal itu adalah pembaca yang bisa dibilang tergolong literat atau masyarakat buta aksara. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis membaca pemula. Yang pertama, membaca nyaring atau membaca bersuara. Yang kedua ada membaca teknis. Dua pendekatan utama yang bisa digunakan dalam pembelajaran membaca adalah pendekatan unsur tria dan pendekatan Gestalt. Pendekatan unsur tria melahirkan metode bunyi ejaan, metode bunyi, metode abjad, metode alfabet, dan metode suku kata. Sementara pendekatan Gestalt melahirkan metode kata atau lambang kata, metode kalimat, metode metode SAS, yang dimana terdapat perbedaan antara pembaca nyaring pada dengan bacaan lanjut digunakan untuk orang lain, sehingga penampilan ini harus didahului oleh pemahaman terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita memasuki modul 5, yang dimana modul 5 ini menjelaskan tentang keterampilan menulis. Oke, berikut ini adalah pengertian menulis permulaan, di mana penulis permulaan merupakan aktivitas fisik dalam bentuk kegiatan melukis atau menggambar, lambang bunyi bacaan atau bahasa. Pada tahap ini, kegiatan ini belum diorientasikan pada pengeluaran atau penghasilan ide, gagasan, atau pemikiran. Aktivitas menulis ini akan lebih dilanjutkan untuk melatih keterampilan mekanik, keterampilan motorik seorang anak dalam menggerakkan tangannya, bisa menggambar lambang bunyi. Poin selanjutnya ada menulis permula diorientasikan untuk tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama itu ada melatih kelenturan gerak tangan. Yang kedua, menirukan gambar atau lambang bunyi bahasa. Yang ketiga, membedakan bentuk gambar seperti lambang bunyi, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, menulis tegak bersambung, yaitu menulis dengan indah. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis menulis permula yang diajarkan atau dilatih di kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Yang pertama itu ada menjiplak berbagai bentuk gambar. Yang kedua, menirukan gambar lambang bunyi atau lambang bahasa. Yang ketiga, menebalkan berbagai bentuk gambar dan huruf. Yang keempat, mencontoh huruf dari buku ataupun papan tulis. Yang kelima, mencontoh kata atau kalimat dari buku atau papan tulis. Keenam, mencontoh teks sederhana dari buku dan papan tulis. Ketujuh, menyalin puisi atau lagu anak sederhana dengan
huruf lepas. Ke-8, melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Yang ke-9, melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Yang ke-10, melengkapi cerita sederhana dengan kata-kata yang tepat. Oke, selanjutnya kita memasuki modul terakhir, yaitu modul 6 di tugas 2 ini, di mana modul 6 ini menjelaskan tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak. Oke, pembelajaran menyimak di kelas rendah atau di kelas bawah. Pembelajaran mendengarkan dapat dilakukan sendiri atau secara bersama-sama dengan pembelajaran berbicara atau membaca. Hal ini sangat penting dan perlu dilakukan karena perhatian terhadap proses pendengaran itu sendiri. Proses mendengarkan meliputi: pertama, menerima lambang lisan; kedua, menerima perhatian; ketiga, menentukan suatu makna. Selanjutnya, ada berbagai macam mendengarkan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu mendengarkan estetik, kedua itu mendengarkan secara kritis, yang ketiga adalah mendengarkan secara komprehensif. Yang dimana pembelajaran menyimak atau mendengarkan kelas rendah bertujuan agar siswa mampu mendengarkan dongeng. Selanjutnya ada wacana lisan tentang deskripsi benda atau denah. Selanjutnya ada teks pendek, puisi anak lisan, pesan pendek, cerita anak, cerita teks drama, petunjuk denah, pengumuman pembacaan pantun, narasumber, cerita rakyat, cerpen, dan masih banyak lainnya. Baik, terima kasih presentasi dari saya, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.